Dan pemirsa sudah bersama saya Bapak Tonggam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selamat siang Pak Tonggam. Pak Tonggam, apa hasil pemanggilan pihak Pandawa dan juga apa saja hasil-hasil temuan dari OJK? Ya, terima kasih Pak Ade. Pertama-tama kami sampaikan bahwa salah satu tugas OJK adalah melindungi konsumen dan masyarakat yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Akhir-akhir ini memang banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa mirip seperti jasa di sektor jasa keuangan, tetapi tidak ada izin dari otoritas jasa keuangan. Mereka itu bisa mendapatkan izin dari otoritas lain, tetapi menyalahgunakan izin tersebut. Misalnya mereka mendapatkan izin SIUP dari Kementerian Perdagangan, tetapi mereka melakukan pengimpunan dana. Atau mereka itu koperasi, tetapi melakukan kegiatan di luar koperasi. Seperti kita ketahui terjadi selama ini, bahwa masyarakat sangat tertarik terhadap investasi-investasi yang menawarkan imbal bunga atau suku bunga yang sangat tinggi. Ini 10% ya, luar biasa tinggi ya. Pandawa ini 10%. Walaupun memang kalau kita bandingkan dengan produk serupa di jasa keuangan, misalnya simpanan di perbankan yang bunga di sana rata-rata 5-6%, sementara di Pandawa ini menawarkan 10%, ini tidak masuk akal sebenarnya. Oleh karena itulah OJK membentuk Satgas Waspada Investasi, dan saat ini tim kerja Satgas Waspada Investasi sudah berada di 35 daerah di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini merupakan suatu forum koordinasi dengan instansi terkait, dan saat ini OJK sudah menjalin hubungan yang sangat baik, koordinasi dalam penanganan investasi legal ini dengan Bareskrim, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Perdagangan. Pak Tonggam, kalau Anda lihat dari apa namanya ketika dikatakan ilegal, memang ketika dia tidak memiliki izin begitu ya. Tapi apakah kemudian ada praktek-praktek yang sudah kemudian terbukti merugikan masyarakat, merugikan nasabah di sini? Iya. Di kasus Pandawa ini. Pandawa ini modusnya adalah mereka itu melakukan penghimpunan dana yang seakan-akan mendompleng di koperasi. Jadi saat ini ada KSP Pandawa Mandiri Group, tetapi Pak Nurianto dan Pandawa Group ini yang melakukan penghimpunan dana dengan memberikan bunga 10%. Di dalam KSP Pandawa Mandiri Group itu tidak ada kegiatan yang menghimpun dana dan memberikan bunga 10%. Jadi belum ada aduan terkait bagaimana masyarakat dirugikan, tapi ini adalah aksi preventif dari OJK agar kasus-kasus serupa yang seperti sebelum-sebelumnya terulang kembali begitu ya. Tapi kalau Anda lihat temuan-temuan, apakah saat ini dana sudah kembali kepada masyarakat dan kepada para nasabah atau bagaimana menurut Anda? Iya, jadi salah satu tujuan kita adalah untuk mengurangi atau memitigasi kerugian yang lebih besar dari masyarakat. Oleh karena itu tindakan kami untuk menghentikan kegiatan Pandawa Mandiri Group ini adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari masyarakat nantinya. Nah, memang benar. Sudah dikembalikan Pak pantauan dari OJK? Pertemuan kami terakhir dengan Pak Nurianto pada tanggal 28 November yang lalu, beliau mengatakan dari 1.000 nasabah dengan jumlah 500 miliar yang dihimpun oleh saudara Nurianto dan Pandawa Group, itu posisi kemarin itu sudah tinggal 100 nasabah dengan jumlah 500 juta rupiah. Hari ini tentunya pernyataan dari Pak Nurianto dan ini sangat menggembirakan kita kalau memang sudah dikembalikan seperti itu, kita bisa lebih meminimalkan kerugian di masyarakat. Pak, masuk akal nggak sih Pak kalau kita nabung di situ atau simpan dana di situ 10 dengan bunga 10%, tapi kemudian dia meminjamkan dengan berupa kredit dengan bunga 15%, itu bisa sebanyak itu bunganya? Masuk akal tidak nggak, masuk Pak? akal. Tidak masuk akal. Kalau kita lihat kegiatannya menurut Pak Nurianto dari 500 miliar dana yang dihimpun, 60% dari dana itu dikembalikan lagi dalam bentuk kredit kepada pedagang atau kepada masyarakat dengan bunga rata-rata 20% per bulan, dan 40% lagi dia membuat dana cadangan atau disimpan di bank. Dan ini memang tidak masuk akal. Memberikan bunga 10% per bulan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak kita ketahui seperti apa kegiatan yang dilakukan, ini tidak masuk akal. Tapi istilahnya katanya bagi hasil bukan bunga. Ini gimana? Ini pendidikan aja mungkin untuk masyarakat luas. Kalau bagi hasil memang itu dikenal di prinsip syariah, tetapi kalau di konvensional ini dikatakan bunga. Berhubung ini memang Pak Nurianto ini bergerak di bidang penghimpunan dana bukan syariah sebenarnya, dia memberikan bunga 10% kepada
investor. Baik Pak Tongam, kita nanti sambung lagi bincang-bincangnya, kita harus jeda sebentar. Dan pemirsa, sebelum kami lanjutkan, kami hadirkan berita terkini dalam Kilas Ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan belum puas dengan pencapaian program kredit usaha rakyat atau KUR karena masih minim menyasar para pelaku usaha mikro. Untuk itu pemerintah terus mengkaji desain KUR yang baru sehingga tahun depan program KUR bisa lebih dimanfaatkan petani dan nelayan untuk meningkatkan produksi mereka. Kementerian Agama tengah menyiapkan langkah untuk sosialisasi besar-besaran bagi implementasi undang-undang tentang jaminan produk halal. Nantinya seluruh produk barang dan jasa akan diberlakukan standarisasi kehalalan mulai tahun 2019 mendatang. Pelaku usaha menilai standarisasi ini memberatkan pengusaha. Kementerian Pertanian berencana membangun embung atau waduk untuk mendukung irigasi di berbagai daerah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan proyek dilakukan untuk mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan. Tetaplah bersama kami, Economic Review segera kembali.